Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mulia dan Maha Pengampun. Zat yang merubah malam menjadi siang sebagai peringatan bagi orang-orang yang berpikir, juga sebagai wawasan bagi mereka yang mau ngambil pelajaran. Allah adalah zat yang menyadarkan orang-orang yang dipilih di antara makhluk-makhluknya. Allah tidak hanya menyibukkan mereka untuk memperhatikan masalah-masalah keduniawian, tetapi mereka juga disibukkan untuk selalu taat kepadanya, yaitu menggunakan akal pikiran yang benar, senantiasa mencari bimbingan dan petunjuknya. Dia juga memberi pertolongan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dan memberi pertolongan untuk senantiasa menambah bekal mencari kebahagiaan akhirat, serta menghindarkan apa yang menimbulkan murka Allah dan menyebabkan kebinasaan diri, kemudian menjaga semua itu untuk tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan situasi yang tidak menentu. Saya memuji kepada Allah setulus hati dan selalu berusaha untuk meningkatkannya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Zat yang selalu berbuat baik, Zat yang maha mulia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasih dan kesayangannya, yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Rahmat dan kesejahteraan Allah semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, keluarga dan orang-orang saleh lainnya. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan." Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Oleh karena itu, seharusnya manusia memperhatikan hikmah dan tujuan dari kejadian diri mereka, serta mengabaikan tipu daya dunia dengan zuhud, karena pada hakikatnya dunia adalah fana. Dengan demikian, hanya orang-orang yang sadar sajalah yang melaksanakan ibadah dan orang-orang yang sehat pikirannya yang dapat zuhud terhadap dunia. Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada yang dimakan oleh binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam hari atau siang hari. Kami jadikan tanamannya laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir." Surat Yunus ayat 20. Penyair Arab mengatakan, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdik, yaitu orang-orang yang menceritakan masalah dunia karena takut fitnah. Mereka merenungkan masalah dunia ketika mereka mengerti bahwa dunia bukanlah tempat tinggal untuk hidup selama-lamanya. Maka mereka menganggap dunia ini bagaikan samudra, dan mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai bahtera untuk mengarunginya. Setelah nyata keadaan dunia ini dan keadaan kita, serta tujuan Allah menciptakan kita, maka seharusnya lah
Seorang yang telah dewasa mencurahkan dirinya untuk mengikuti langkah manusia yang terpilih, dan bertindak sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang punyai akal pikiran yang benar. Pada dasarnya, sebaik-baik jalan Allah adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau dan para nabi sebelumnya. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa memberi pertolongan kepada manusia, kepada hamba-hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Siapa saja yang mengajak kepada kebajikan atau petunjuk, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Yang demikian itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Beliau juga bersabda, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk pada seorang lantaran ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada menyedekahkan ternak yang bagus-bagus. Karena itu, marilah kita berbuat baik sesama manusia dengan niatan yang tulus, tanpa ada rasa benci, rasa dengki, dan segala macam. Dan akhir kata, marilah kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.